Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Sulfi. Kita akan belajar bab 3 semester 1 pelajaran matematika wajib kelas 11. Bab 3 adalah mempelajari tentang matriks. Pada video ini kita akan belajar bagian matriks tentang ordo matriks, notasi matriks, dan operasi-operasi matriks. Selamat belajar. Bab 3 tentang matriks. Bagian dari bab 3 adalah pengertian dan notasi matriks, operasi matriks, determinan dan inverse matriks, menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Video kali ini Ibu akan membahas bagian A dan B saja yaitu pengertian dan notasi matriks serta operasi matriks. Pengertian dan notasi matriks terdiri atas 1. Pengertian matriks 2. Notasi dan ordo matriks 3. Macam-macam matriks 4. Transpos suatu matriks 5. Kesamaan dua matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Contoh bentuk matriks sebagai berikut. Nah, seperti ini adalah bentuk matriks karena dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku dan di dalamnya terdapat anggota-anggota matriks. Disusunnya berdasarkan baris, yang ke sini adalah baris, ini juga baris, dan kolom. Kolom itu yang ke bawah yang ini. Nah, ini adalah kolom. Ya, kalau kita lihat di matriks yang ini, jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya ada 4. Ini juga disebut matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi? Karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Kita lihat ya, jumlah barisnya ada berapa? Ada 2. Yang ke kolomnya ada berapa? 1, 2. Jadi ada 2 baris dan 2 kolom. Kalau ini jumlah barisnya ada 3, yang ke samping jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya yang ke bawah 1, 2, 3, 4. Ya. Notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh, lihat matriks A. Angka 6 ini terletak pada baris kedua dan kolom kedua. 6, baris yang kedua, ini kan baris yang kedua, kemudian terletak pada kolom yang kedua. Angka 11 ini berarti terletak pada baris yang ketiga dan kolom yang keempat. Kalau angka 18, berarti terletak pada baris pertama dan kolom ketiga. Ordo dari matriks A adalah 3 kali 4 karena matriks A memiliki 3 baris dan 4 kolom. Ditulis A 3 kali 4. Contoh, ada matriks seperti ini. Matriks A mempunyai berapa baris? 1, 2, 3. Dan berapa kolom? 1, 2. Jadi matriks A mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Jadi ordo matriks A sama dengan 3 kali 2 dan ditulis A 3 kali 2. Macam-macam matriks.
A. Matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. 1. Matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Matriks persegi panjang. Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama. B. Matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Matriks 0. Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks identitas. Matriks persegi, di mana semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen matriks lainnya adalah 0. Matriks diagonal. Matriks persegi di mana elemen pada diagonal utama tidak semua 0, tetapi elemen matriks lainnya bernilai 0. Matriks segitiga atas. Matriks persegi di mana semua elemen yang ada di bawah diagonal utama adalah 0. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi di mana semua elemen yang ada di atas diagonal utama adalah 0. Contoh soal. Diketahui matriks segitiga atas. Ordonya berapa ini? Ya betul, ordonya adalah 3 kali 3. Jadi, kalau matriks segitiga atas adalah matriks di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Jadi, kalau ini diagonal utama, maka X min 4Y ini harus 0, ini sudah 0, dan Y min 1 ini harus 0. Begitu ya? Karena matriks segitiga atas adalah semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0, maka Y min 1 sama dengan 0 dan X min 4Y sama dengan 0. Sehingga didapat Y sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Transpos suatu matriks. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matriks A dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat transpos. Ini transposnya ini di atas. Contoh, jika A 2, 3, 4, 0, min 5, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 1. Coba lihat, ordonya berapa ini? Benar, 3 kali 4. Karena matriks A mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Maka A transpos, tadinya baris pertama 2, 3, 4, 0 dijadikan kolom ke-1. Baris kedua dijadikan kolom kedua, dan baris yang ketiga dijadikan kolom ketiga. Sehingga didapat matriks A transpos ordonya 4 kali 3. Kesamaan dua matriks. Matriks A sama dengan AIJ dikatakan sama dengan matriks BIJ jika dan hanya jika A. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. B. Setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Matriks A sama dengan matriks B, dilambangkan dengan A sama dengan B. Contoh soal, diketahui P adalah matriks 2 kali 2, dan Q juga adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Syarat yang pertama, ordonya harus sama sudah terpenuhi. Syarat kedua, elemen yang seletak harus sama. 2 terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. Di matriks Q juga 2 terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. 5 pada matriks P terletak pada baris kedua kolom kedua. Dan pada matriks Q juga angka 5 terletak pada baris kedua kolom kedua. Jadi,
X ditambah Y ini harus sama dengan yang mana? Harus sama dengan 1 yang seletaknya. Dan X min Y ini harus sama dengan 3 karena mereka terletak seletak. Ya. Dengan metode eliminasi, maka didapat X plus Y sama dengan 1, X min Y sama dengan 3, kita jumlahkan saja, karena di sini kita mau menghilangkan Y. Didapat 2X sama dengan 4, X sama dengan 2, maka Y sama dengan min 1. B. Operasi matriks. Terdiri atas 1. Operasi matriks, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. 2. Operasi perkalian matriks. 3. Perpangkatan matriks persegi. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya, ordo harus sama, elemen yang seletak dioperasikan. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui 3 matriks di bawah ini. A, ordonya berapa? 2 kali 2. B, ordonya 2 kali 2. C, ordonya 2 kali 2. Karena ketiga matriks ini ordonya sama, maka bisa dijumlah atau dikurangi. Tentukan R sama dengan A ditambah B di dalam kurung dikurangi C. Jawab, R sama dengan A ditambah B dikurangi C. Yang di dalam kurung dulu kita operasikan, baru di luar kurung. 3 harus dijumlah dengan 2. Kenapa? Karena seletak. Negatif 1 harus ditambah dengan 3. 1 harus ditambah dengan min 1. 2 ditambah dengan 5, maka hasil matriksnya 5207 dikurangi 42 negatif 6 1, maka hasilnya sama dengan 1066. 2. Operasi perkalian matriks. A. Perkalian matriks dengan skalar. Masing-masing elemen dikalikan dengan skalar. B. Perkalian matriks dengan matriks. Syarat A M kali N dikali B N kali P sama dengan C M kali P. Jadi syaratnya itu adalah kolom dari matriks A dia harus sama dengan baris pada matriks B. M dengan P-nya itu bisa sama atau berbeda, tidak masalah. Ya. Syaratnya sekali lagi, kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua. Baris ke I kalikan dengan kolom ke J, elemen seletak, kemudian dijumlahkan. Kita lihat saja contohnya. Ini operasi perkalian skalar dengan matriks. Jadi K-nya ini adalah skalar, A-nya adalah matriks. Jadi masing-masing elemen pada matriks A dikalikan dengan K. Operasi perkalian matriks dengan matriks A dengan B. Kita lihat ordo matriks A adalah 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2. Kita lihat kolom matriks A 2. Baris matriks B juga 2, maka A kali B, A dan B bisa operasi perkalian. Caranya bisa dilihat di sini. A kali B. Baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Jadi A dikali E ditambah B dikali G. Nah, dapat ini ya. A kali E ditambah B kali G. Untuk letak yang di baris pertama kolom kedua berarti AB dikalikan dengan FH sini. Baris yang pertama berdasarkan baris, matriks yang kedua berdasarkan kolom. Jadi A dikalikan F ditambah B dikali H. Didapat
A kali F ditambah B kali H. Kemudian pindah ke baris yang kedua. Baris yang kedua, baris pada matriks yang pertama dikalikan dengan kolom pada matriks yang kedua. C kali E ditambah D kali G. Dapat di sini C kali E ditambah D kali G. Untuk di baris kedua kolom kedua di sini berarti yang baris kedua matriks pertama dikalikan dengan kolom kedua matriks kedua. C kali F ditambah D kali H, sehingga didapat CF ditambah DH. B kali A bisa nggak dikalikan? Kita lihat dulu matriksnya. Kalau kolom matriks B itu sama dengan baris matriks A, bisa dikalikan. Kita lihat ya, B duluan nih. B 2 kali 2, A 2 kali 2. Berarti kolom matriks B sama dengan baris matriks A. Berarti bisa dikalikan. Untuk didapatkan elemen pada baris pertama kolom pertama, berarti EF dikalikan dengan AC. Ya, E kali A ditambah F kali C. Untuk dapat elemen baris pertama kolom kedua, berarti baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang kedua. E kali B ditambah F kali D. Dapatnya BE ditambah DF. Untuk mendapatkan elemen pada baris kedua kolom pertama, berarti ini baris yang kedua, ini kolom yang pertamanya. G kali A ditambah H kali C. Duh, ini kurang C nih. A kali G ditambah CH, ini harusnya CH. Untuk mendapatkan baris kedua, kolom kedua di sini berarti kita kalikan baris kedua, kolom kedua. G kali B ditambah H kali D. Didapat di sini BG ditambah DH. Contoh soal. 1. Jika diketahui K sama dengan 2 dan matriks A 2013, hitunglah nilai dari KA. Tentukan operasi perkalian berikut. 13 dikalikan dengan 2 min 2. 3 min 2 dikali dengan 1002. 2416 dikali dengan 1308. Pembahasan. 1. K kali A. Skalarnya 2, matriks A-nya 2013. Perkalian skalar dengan matriks. Masing-masing elemen pada matriks A dikalikan dengan 2. Jadi dapat 4026. Nomor 2. 13, 2 min 2. 13. Ordonya berapa di sini? 1 kali 2, ada 1 baris dan 2 kolom. 1 kali 2. Kalau yang matriks yang kedua, ordonya 2 kali 1, ada 2 baris dan 1 kolom. Bisa dikalikan? Bisa, karena kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Perkaliannya 1 kali 2 ditambah 3 kali min 2. 1 kali 2 ditambah 3 kali min 2. Dapat hasilnya min 4. Yang B. 3 min 2 dikalikan dengan 1002. 3 min 2 berarti barisnya 1, kolomnya 2. Ordonya 1 kali 2. Yang ini berarti barisnya 2, kolomnya 2. 2 kali 2. 1 kali 2, 2 kali 2. Berarti kolom matriks pertama 2, baris matriks kedua 2. Sama, berarti bisa dikalikan. 3 dikali 1 ditambah min 2 kali 0. Yang belah sininya berarti 3 kali 0 ditambah min 2 kali 2.
Didapat hasilnya 3 kali 1 ditambah min 2 kali 0. Hasilnya 3. 3 kali 0, 0 ditambah min 2 kali 2, min 4. Kalau ini udah pasti bisa dikalikan, karena ordonya 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Gimana caranya? 2 kali 1 ditambah 4 kali 0. Nih, 2 kali 3 ditambah 4 kali 8. Untuk yang di sini berarti pindah ke bawah, 1 kali 1 ditambah 0 kali 6. Untuk yang elemen di baris kedua kolom kedua, 1 kali 3 ditambah 6 kali 8. Ya, sehingga dapat hasilnya 2, 28, 1, 51. Ada contoh soal lagi. Diketahui matriks P sama dengan 1, 3, 2, 5, 0, min 5. Berarti ordo matriks P adalah 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Dan matriks Q sama dengan 0, min 1, min 1, 2, 1, 3. Ordonya 2 kali 3. Bisakah matriks P dikalikan dengan matriks Q? Tidak bisa, karena matriks P ordonya 2 kali 3, Q 2 kali 3. Kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Kolom matriks pertama ada 3, baris matriks kedua ada 2, nggak sama, tidak bisa dikalikan. Tapi di sini pertanyaannya, jika R sama dengan P Q transpose, maka matriks R-nya berapa? Q transpose, masih ingat transpose? Baris jadi kolom, yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, kita lihat pembahasan. R sama dengan P kali Q transpose, di mana P ordonya 2 kali 3 dan Q transpose ordonya 3 kali 2. Kita lihat, bisa dikalikan atau tidak? 2 kali 3 ordo matriks pertama, 3 kali 2 ordo matriks kedua. Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Ternyata sama, berarti bisa dikalikan. Hasilnya menjadi R ordo berapa? Ordonya yang ini, baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Jadi R 2 kali 2 sama dengan 1, 3, 2, 5, 0, min 5 dikali 02, min 1, 1, min 1, 3, 2. Untuk mengisi elemen baris pertama kolom pertama, kita kalikan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. 1 kali 0 ditambah 3 kali min 1 ditambah 2 kali min 1. Untuk mengisi elemen pada baris pertama kolom kedua, kita kalikan dengan baris pertama dan kolom kedua. 1 kali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali 3. Untuk mengisi elemen pada baris kedua kolom pertama, kita kalikan baris kedua matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua. 5 kali 0 ditambah 0 kali min 1 ditambah min 5 kali min 1. Untuk mengisi elemen pada baris kedua kolom kedua ini, kita mengalihkan baris kedua matriks pertama dengan kolom kedua matriks kedua. 5 kali 2 ditambah 0 kali 1 ditambah min 5 kali 3. Nah, sehingga didapat hasilnya min 5, 11, 5, min 5. 3. Perpangkatan matriks persegi. Masih ingat matriks persegi itu apa? Matriks persegi adalah matriks di mana baris dan kolomnya sama. Misalkan A adalah matriks persegi dengan ordo n kali n, maka bentuk pangkat dari matriks A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n itu adalah A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak n kali.
Contoh soal dan pembahasan. Jika A matriks persegi 2 kali 2, ordonya 1, 2, 4, 0. Hitunglah A kuadrat. A kuadrat itu berarti A kali A. 1, 2, 4, 0 dikali 1, 2, 4, 0. Kalikan seperti perkalian matriks yang tadi. 1 kali 1 ditambah 2 kali 4. 1 kali 2 ditambah 2 kali 0. Untuk di sini, untuk yang bawah, 4 kali 1 ditambah 0 kali 4. Untuk di baris kedua, kolom kedua, 4 kali 2 ditambah 0 kali 0. Sehingga didapat 9248. Terima kasih. Halo, gimana belajarnya? Kita udah selesai matriks bagian pertama tentang pengertian matriks dan notasi matriks serta operasi matriks. Perbanyak latihan soal. Jangan malu untuk bertanya. Selamat belajar. Terima kasih.